Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul amali 'alal kitabi was sunnati wat tamassuki bihima. Pahalanya beramal atas Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya. Ya'ala itu artinya yang paling dominan adalah isti'la, artinya di atas. Jalastu 'alal kursi, aku duduk di atas kursi. Innallaha ikhtara ashabi 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku di atas seluruh makhluk. Maksudnya derajatnya di atasnya seluruh makhluk, siwan nabiyina wal mursalin, selain para nabi dan para rasul. Terus amal alal kitab itu kurang lebih bagaimana pemahamannya? Di amalnya dia itu diasaskan atas arahan Al-Quran dan atas arahan hadis. Al-Quran dan hadis itu seperti jadi pondasi, jadi pijaan amal dia. Al-Quran hadis itu mesti benar, tidak ada salahnya. Yang bisa memahaminya siapa? Tentu Sayyidul Anbiya. Selepas beliau yang paling paham murid-murid beliau para sahabat. Selepas itu para ulama yang dimufakati keahliannya dalam meriwayatkan dari para sahabat. Karena banyak orang itu katanya saya ini ikut Quran dan Sunnah, tapi ternyata pemahamannya tidak melalui jalan yang muktamad, jalan yang akurat. Akhirnya menjadi banyak salah. Yang pasti tidak salah dalam mempraktekkan kitab dan sunnah, ya ikut salah satu madzhabul arba'ah, ikut Imam Asy'ari atau Imam Abu Mansur al-Maturidi. Qala telah berfirman Allah Ta'ala, Qul katakanlah Muhammad, in kuntum kalau kalian tuhibbunallaha kalian cinta Allah kepada Allah, fattabi'uni maka ikutlah kalian kepada aku, Ini telah muncul satu kelompok di zaman Nabi. Mereka bilang kalau kami itu dengan Allah cinta, dengan Allah yakin, tapi kalau ikut kamu nggak mau.
Maka Allah berfirman pada Nabi kita, katakanlah pada orang-orang itu, kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah, enggak ikut Rasulullah itu enggak diridhai oleh Allah. Yuhibbukum, maka akan mencintai kalian Allah. Jadi ikut Rasulullah pertama akan mendapatkan cintanya Allah. Di samping itu merupakan pembuktian cinta kepada Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Bagi orang beriman, di antara perkara yang paling bahaya adalah dosa. Karena dosa itu maknanya kita bermasalah dengan Tuhan kita. Dan Tuhan kita ini pemilik segalanya. Jadi kalau Allah belum ridho pada kita ini, ya kita nggak bisa lari. Jadi kalau orang berdosa, solusinya hanya satu, harus diampuni oleh Allah dengan bertaubat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Di ayat-ayat Al-Quran yang bunyinya ar-rasul, rasulahu dengan mufrad, itu secara umum yang dimaksud adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Maka mayyuti'ir rasulah itu maksudnya ar-rasul di sini Nabi Muhammad. Mayyuti'ir rasulah, barang siapa taat kepada utusan Allah Nabi Muhammad. Seorang utusan Allah, ar-rasul mufrad. Faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu pasti akan kita dapatkan kalau kita taat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat amalan kita harian, sudah pasti taat pada Rasulullah belum? Kalau pasti taat pada Rasulullah, berarti itu pasti taat kepada Allah. Ini langsung baca hadisnya. Ini ayat Qur'annya dibaca pertemuan ke depan. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man akala thayyiba, barang siapa makan yang baik. Di antara maksudnya yang pasti adalah makan yang halal. Siapa yang makan yang halal, wa amila fi sunnatin, dan dia beramal di dalam sunnah, ya, amalnya sesuai dengan yang diarahkan Nabi. Wa aminan nasu bawa'iqahu, dan orang-orang aman dari keburukan-keburukan dia. Hati-hati, kadang-kadang kita ini makanannya halal, zahirnya sudah amal sunnah, amal Islam, tapi ternyata ada arahan Islam yang kita tinggal, yaitu membahayakan makhluk-makhluknya Allah, membahayakan para manusia. Caci sana, caci sini, bully sana, bully sini, fitnah sana, fitnah sini, nyebarkan hoak umpamanya, hoak. Maka kalau orang mengumpulkan tiga, makan halal, amal sunnah. Sunnah itu kan artinya jalan, di amal sesuai dengan yang diarahkan oleh jalannya Nabi. Jadi maka sunnah di sini ini lughatan, memasukkan akidah, memasukkan yang wajib untuk dipraktekkan, haram untuk ditinggalkan, sunnah-sunnah disarankan untuk amal-amalnya hukumnya sunnah disarankan untuk dipraktekkan. Kemudian ketiga, tidak mengganggu orang, tidak membahayakan orang, pasti masuk surga.
Idakhala ini jamaknya, jawabnya man syartiyah, pasti dia masuk surga. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza, sungguhnya ini fi ummatika, di umatmu, katsirun, banyak. Nah ini yang begini berarti banyak ini. Ya memang umat Muhammad banyak yang masuk surga. Yang makan halal enggak kehitung banyaknya. Amal sesuai dengan arahan Islam sekian banyaknya. Tidak suka ganggu orang, itu juga sekian banyaknya. Memang umat Muhammad memang mendominasi surga. Tidak akan ada satu kelompok di kalangan selepas wafatnya Nabi ini yang tidak memenuhi 3 persyaratan ini. Qal, Nabi bersabda, sayakun, akan terjadi itu, maksudnya terjadi, akan muncul orang-orang yang tidak memenuhi 3 hal tadi. Fi qaumin ba'di, di kaum selepas wafatku. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabis Sumti wal Hakim. Waqal, dan beliau mengatakan sahihul isnad, hadisan yang barusan dibaca adalah sanadnya sahih. Wa an Abi Syuraihin Al-Khuzai qala kharaja alaina, telah keluar alaina atas kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja alaina itu ya kita sedang duduk atau sedang dalam perkumpulan, Nabi mendatangi kita, kurang lebih begitu. Faqal, maka Nabi bersabda, alaisa tasyhadun, bukankah kalian bersaksi an bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah, wa anni, dan bahwasanya aku Rasulullah, utusannya Allah. Qalu, para sahabat yang hadir mengatakan, bala, iya, kami bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Quran ini, tarafu, ujungnya, biyadillahi, di kekuasaan Allah, wa tarafuhu, dan ujungnya yang lain, biaidikum, di tangan-tangan kalian. Ini maksudnya Quran itu penyambung antara kalian dengan Allah. Ini ungkapannya seperti Quran itu yang megang 2. Ujungnya dipegang Gusti Allah, bila kaifin wala mithal. Ujungnya kalian pegang. Jadi kalau kalian megang Quran itu ya megang perkara yang dijamin oleh Allah. Kalau megang arahannya berarti kalian mendapatkan anugerah-anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi diungkapkan, ini Quran ini ujungnya di tangan Allah, ujungnya di tangan kalian, ujung yang lain. Maka begitu kalian megang Quran, sembung langsung dengan arahannya Gusti Allah. Nah, sembung dengan kurikulum yang diperintahkan oleh Allah untuk kita praktekkan. Yang baik dikerjakan, yang buruk ditinggalkan. Dan Allah telah bangkitkan, telah utus utusannya untuk menerangkan apa yang dimaksud dari Al-Quran. Fatamassaku bihi, maka pegang teguhlah oleh kalian bihi Quran. Di antaranya arahan Quran itu tadi, taat pada Rasulullah pasti taat pada Allah. Taat kepada Rasulullah diampuni oleh Allah, dicintai oleh Allah. Fa innakum lang tadillu, maka sesungguhnya kalian sekali-kali kalian tidak akan sesat kalau berpegang dengan Quran. Walang tahliku, dan sekali-kali kalian tidak akan hancur ba'dahu, selepas itu, selepas pegang teguh dengan Quran, abadan, selamanya. Rawahu Tabarani, Imam Tabarani telah meriwayatkannya. Bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Wa rawahu al-Bazzar binahwi min hadithi Jubair ibn Mut'im. Maka kita ngaji itu maksudnya ngaji fiqh, ngaji usul fiqh, ngaji usuluddin, ngaji tauhid, ngaji penunjang nahwu shorab. Itu maksudnya biar kita paham apa itu arahan Al-Quran dan tafsir Quran, yaitu hadis,
yang diriwayatkan dari ulama-ulama yang memang dimufakati lurus dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka kita praktekkan itu. Pemahaman-pemahamannya ulama-ulama yang ahlinya fiqhan, pemahaman agama. Praktekkan supaya kita mendapatkan janji yang telah kita dengar barusan. Kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan hancur kalau mengamalkan Quran. Mengamalkan Quran tidak mungkin bisa benar tanpa mengamalkan tafsir Quran, yaitu pemahaman Nabi yang telah mempraktekannya para sahabat, yang telah meriwayatkan para sahabat, di antara yang pasti tidak salah pemahamannya para imam mazhab 4. Salatullah salamu